Saya sampaikan bahwa materi ini sudah disimpan di Live Unpad. Oleh karena itu, rajin-rajin membuka Live Unpad, ada pengumuman dan sebagainya. Termasuk juga modul sudah saya buatkan, modul ya, modul tentang nutrisi ternak dan modul tentang bahan pakan. Itu dirangkum dari berbagai buku yang umum dipakai oleh mahasiswa peternakan ya, dan tidak diperjualbelikan, jadi hanya khusus untuk teman-teman yang membutuhkan referensi berkaitan dengan mata kuliah ini ya, jadi tidak diperjualbelikan, jadi ini hanya sekedar untuk lingkungan internal saja. Kita mulai ya, definisi dan perkembangan ilmu gizi. Kemudian jangan lupa minggu depan dikumpulkan tugasnya, termasuk untuk presentasi, termasuk juga PowerPoint-nya. Kemudian dimulai minggu depan itu kita laksanakan kuis ya 10 menit di awal supaya tidak ada lagi yang kesiangan ya gitu. Definisi dan perkembangan ilmu gizi. Ya ini kita masuk ke minggu yang kedua ya. Materi kuliah capaian pembelajaran sub mata kuliah ini adalah harapannya mahasiswa mengetahui perkembangan ilmu nutrisi. Ya, jadi bagaimana ilmu nutrisi dari tahun ke tahun perkembangannya. Meskipun mungkin masih sederhana ya, kita belum update. Ini terkait dengan buku yang saya pegang berkaitan dengan perkembangannya. Adapun bahan kajiannya ada definisi sejarah perkembangan ilmu nutrisi, hubungan ilmu nutrisi dengan ilmu lain, dan medan ilmu nutrisi. Ini yang kita bahas ya, materi-materi ini pada pertemuan hari ini. Oke, kita bicara tentang definisi. Ilmu gizi atau nutrisi, ini perhatikan ya, definisinya adalah serangkaian proses. Jadi proses ya. Bukan suatu definisi yang mutlak, tapi proses ini. Di mana suatu organisme mulai mengambil dan mengasimilasikan pangan, kalau di ternak itu pakan, untuk keperluan pertumbuhan sel-sel tubuhnya dan mengganti sel yang telah rusak dan mati. Ya, gitu. Jadi serangkaian proses. Jadi nutrisi itu bukan sesuatu yang ini ya, tapi definisinya panjang, ada proses di situ. Ya. Oke, itu definisinya. Jadi serangkaian proses di mana satu organisme mulai mengambil dan mengasimilasikan pangan untuk keperluan pertumbuhan sel-sel tubuhnya. Kalau begitu, apa yang disebut dengan nutrisi ternak? Ini definisi nutrisi secara umum, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang nutrisi ternak, karena ini nama dari mata kuliah ini. Apa itu nutrisi ternak? Jadi nutrisi ternak adalah bagaimana suatu ternak dalam memilih. Nah ini ya, ada kata kunci di sini, memilih, mengambil, mengkonsumsi pakan, serta memanfaatkan zat makanan yang terkandung di dalamnya, di dalam pakan itu untuk keperluan hidup pokok dan produksi. Jadi proses dia untuk memilih, mengambil, itu namanya nutrisi. Jangan terkecoh dengan kata zat makanan atau nutrien. Ya, itu. Kalau nutrisi itu proses. Jadi kalau Anda mencantumkan kandungan nutrisi dedak adalah protein, lemak, itu salah. Karena nutrisi itu proses. Kalau kandungan nutrien atau zat makanan, baru padanannya adalah protein, lemak, kemudian karbohidrat. Ya, seperti itu. Nah, silakan Anda cek di jurnal-jurnal atau di tulisan, itu selalu tertukar antara definisi nutrisi dan ya, kalau kita bicara nutrisi itu proses ya, mulai dari memilih, mengambil, mengkonsumsi, manfaatkan zat makanan yang terdapat di dalamnya. Ya. Jadi nanti ke depan kalau Anda bicara tentang protein dalam pakan, karbohidrat dalam pakan, lemak dalam pakan, itu namanya nutrien atau zat makanan. Jadi bukan nutrisi dedak, tapi nutrien di dalam dedak. Ya, karena nutrisi itu proses. Ya, seperti itu. Ya, nutrisi ternak. Ini harus dimulai, image-nya dimulai dulu di setting awal, supaya ke depannya kalian tidak salah mendefinisikan gitu ya. Makanya saya sering marah-marah kalau ada skripsi gitu ya.
selalu tertukar antara nutrisi dan nutrien. Itu dua istilah yang berbeda. Ya. Paham ya? Oke, jadi nutrisi ternak adalah bagaimana suatu ternak dalam memilih, mengambil dan mengkonsumsi pakan serta memanfaatkan zat makanan yang terdapat di dalamnya untuk keperluan hidup pokok dan produksi. Itu definisi dari nutrisi ternak. Nah, ini adalah sejarah perkembangan ilmu nutrisi. Itu dimulai dari tahun 1735. Ini sifatnya temuan coba-coba, bukan suatu yang disengaja, bukan suatu yang didesain dalam sebuah penelitian di laboratorium. Itu mulai dari perjalanan atau pelayaran orang Eropa ke Hindia Barat, menemukan berbasis kepada fakta gitu ya. Jadi ada dulu itu ada tanda-tanda sakit yang disebut dengan skorbut ya. Nah, itu dia sembuh kalau dia makan buah segar atau sayuran. Nah, ternyata itu mengandung vitamin C. Jadi skorbut ini adalah kekurangan. Nah, itu yang mengandung vitamin C. Ya, mulainya tahun 1735. Kemudian tahun 1743, 1794, Lavoisier mulai dengan percobaannya dalam respiratori, pernapasan. Ya, pernapasan dan kalorimeter, pembebasan panas. Mungkin Lavoisier ini sebenarnya yang saya tahu ini adalah ahli fisika ya, makanya dia lebih ke arah energi di situ ya. Nah, dia menemukan tentang berkaitan dengan energi dan dia dinyatakan sebagai bapak ilmu gizi ya, Lavoisier ini ya. Dia percobaan penelitian. Nah, dia baru memulai penelitiannya berbasis laboratorium ya, mulai tahun 1743 sampai 1794. Sejarah perkembangan nutrisi seperti itu. Lalu pada abad ke-19, berarti di tahun 1800-an ya, dinyatakan sudah abad 19. Kalau 1900 sampai sebelum tahun 2000 itu abad ke-20. Berarti abad 1800-an ya, sampai menjelang 19, abad 1900-an. Ditemukan kelas zat makanan. Jadi sudah mulai pada abad itu mengklasifikasikan ya, protein, ada lemak, karbohidrat, dan zat mineral. Itu pada abad ke-19. Jadi sudah mulai melakukan klasifikasi zat makanan itu. Kemudian tahun 1913 para peneliti di Wisconsin itu melakukan penelitian tentang penemuan vitamin-vitamin ya. Mungkin ya ini mungkin mereka sudah maju dari sisi kimia dan mereka juga mungkin tahu bahwa ini struktur kimianya beda dengan ini dan memiliki aktivitas berbeda di dalam proses metabolisme ya, sehingga dia melakukan klasifikasi tersendiri vitamin itu, tidak masuk ke dalam kategori yang tadi protein, lemak, karbohidrat. Nah, ini yang menjadikan bahwa penelitian itu dasar yang kuat untuk pengetahuan baru tentang ilmu nutrisi. Jadi tahun 1913 ini Wisconsin ini melakukan penelitian yang menemukan adanya vitamin ya yang berbeda struktur senyawanya dengan yang lain, yang tadi golongan protein, lemak, karbohidrat, dan mungkin memiliki fungsi yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, itu tahun 1913. Nah, itu ya perkembangan sejarah. Ada yang mau ditanyakan, silakan tentang perkembangan sejarah ini. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata ilmu nutrisi ini ada kaitannya dengan ilmu yang lain. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu nutrisi, juga bersinggungan dengan ilmu faal, fisiologi, ya, ilmu fisiologi. Saya tidak akan banyak menjelaskan, karena ini ilmunya teman-teman di lab fisiologi. Insya Allah mungkin Anda juga akan mendapatkan mata kuliah ini. Ya. Telah dapat menerangkan tentang mekanisme dan nasib zat dalam tubuh hewan. Nah, di situ ada proses metabolisme ya. Mungkin Anda akan belajar tentang siklus Krebs,
bagaimana peranan dari masing-masing ya yang berkaitan dengan mungkin pembentukan, asimilasi atau katabolisme dan sebagainya. Itu banyak disinggung di ilmu fisiologi nutrisi ini. Ya, nah nanti Anda tanya hal yang berkaitan ini di mata kuliah fisiologi. Itu mulai proses fermentasi dan sebagainya dan sebagainya. Itu ada peranan mikrobiologi di situ. Kemudian genetika. Ya, seringkali nutrisionis dilakukan kepada variabel yang berbeda di antara hewan-hewan percobaan. Ada variabel berbeda meskipun ayam, meskipun ternak itu usianya sama, jumlah yang sama. Pertumbuhannya berbeda. Berarti ada faktor genetik di sini ya. Jadi ahli genetik telah dapat menerangkan adanya perbedaan tersebut berdasarkan asal genetiknya. Oke. Kemudian ilmu statistik jelas ya. Ilmu statistik ini berkaitan juga untuk mengontrol variabel-variabel yang ada. Ini membutuhkan ilmu statistik. Untuk menyimpulkan sebuah data, maka apakah data itu valid atau tidak, dapat disimpulkan atau tidak, maka kita membutuhkan ilmu statistik. Sebagai contoh misalkan kita mau menguji ada dua jenis ransum A, ransum B kepada ayam yang sama gitu ya, yang sama itu bangsa yang sama, bobot yang sama. Itu. Mana yang apakah ada pengaruh tidak pemberian konsentrat ini dengan konsentrat A dengan konsentrat B misalkan ya. Kalau kita tidak belajar statistik, kita sulit melakukan penyimpulan dari hasil penelitian itu. Nah, oleh karena itu ilmu statistik itu menjadi penting ya ketika ada proses perbedaan-perbedaan di antara pengujian-pengujian itu untuk menarik sebuah kesimpulan. Kalau kita tidak belajar statistik, sulit kita untuk menyimpulkan sebuah ragam data itu. Ya, nanti Anda akan dapat materi ini ketika mungkin sudah belajar statistik, tapi statistik advance-nya itu ketika Anda mendapatkan mata kuliah metode penelitian. Ya, mungkin di semester 4 akan mendapatkan mata kuliah itu sehingga jelas apa sih fungsi dari statistik ya dalam percobaan-percobaan. Karena pasti ada keragaman. Intinya adalah statistik ini dalam rangka pengambil kesimpulan. Ya, penarikan kesimpulan itu sulit kalau kita tidak punya alat untuk pengambilan kesimpulan. Maka statistik ini menjadi penting terutama dalam rangka feeding trial, percobaan-percobaan pakan, gitu ya, seperti itu. Berikutnya adalah kesehatan hewan. Yaitu untuk menciptakan produksi yang optimal, hewan tersebut harus dalam keadaan sehat. Maka peranan ilmu kedokteran hewan dalam pelayanan kesehatan penting sekali dalam ilmu nutrisi. Ini saling berkaitan. Apapun kita berikan kualitasnya bagus langsung itu, kalau hewannya sakit tidak akan dimanfaatkan dengan baik makanan yang masuk dalam tubuhnya karena kondisi tubuhnya belum bisa mendapatkan suasana metabolisme yang tepat ya karena ada pengaruh gangguan dari penyakit. Oleh karena itu kesehatan hewan menjadi penting di sini. Ya kita ngasih kalsium nomor 1 misalkan ya ke dalam unggas kita, tapi tiba-tiba karena penyakit dia tidak akan optimal di dalam memanfaatkan kalsium itu karena gangguan-gangguan di dalam organ tubuhnya yang memungkinkan dia tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin nutrisi yang dia konsumsi. Seperti itu. Itu kesehatan hewan ya. Itu kaitannya dengan ilmu yang lain. Nah, ini secara ringkas medan ilmu nutrisi. Jadi ilmu nutrisi itu berkaitan dengan matematik, ilmu pasti ya. Ya, jelas kan karena ada angka-angka yang muncul. Ketika Anda menimbang gitu ya, menimbang bobot itu kan angka. Jadi ada matematik yang nanti kalau untuk pengambilan keputusan ini biasa berkaitan matematika turunannya yaitu statistika di situ. Genetika ilmu keturunan tadi sudah disampaikan hubungannya dengan ilmu keturunan. Contohnya ayam kampung dengan ayam broiler, bagaimana responnya terhadap makanan yang diberikan meskipun makanannya sama pasti beda di dalam pertumbuhannya karena ada faktor genetik. Mikrobiologi jelas ya pada ruminansia itu ada mikrobarumen yang memiliki peranan besar di dalam proses fermentasi, degradabilitas, ya, pencernaan, ya tubuh dan itu adalah kalau saya mengatakan itu dapur yang paling utama di dalam ruminansia adalah di rumen. Ada peranan
mikroba. Kemudian endokrinologi kaitan dengan hormon, ini nantinya adalah bagaimana proses metabolisme ini berjalan dengan baik, dengan ada dorongan, meskipun diberikan sedikit hormon, tapi pengaruhnya besar di dalam proses metabolisme. Fisiologi juga sama, faal tubuh ya sama dengan endokrin, ada reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh, ya selama dalam sel, kemudian dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Ilmu kesehatan hewan, ilmu kimia jelas ya, karena protein, kemudian juga karbohidrat itu adalah kimia-kimia, senyawa kimia yang memiliki kerangka-kerangka kimianya. Ilmu alam, ilmu pasti ya ke sana, seperti itu. Nah itu medan ilmu nutrisi ternyata dia didukung oleh atau berpengaruh atau bersinggungan dengan banyak ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau kita bicara ilmu nutrisi, kita juga bicara dengan yang lainnya. Sekarang yang muncul lagi mungkin ya dengan perkembangan sekarang ilmu nutrisi berkaitan dengan elektronik misalkan. Ya, sistem pemberian pakan melalui robotik begitu ya. Itu juga berkaitan nanti bagaimana misalkan pemberian yang tepat, jumlah yang tepat supaya efisien. Berarti itu ada hitungan-hitungannya yang tentunya menggunakan ilmu yang lain gitu. Ilmu fisika misalkan ya, elektro dan sebagainya. Nah sekarang ini justru malah peternakan itu sudah mulai melirik ilmu yang lain, jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan elektronika, dengan informatika, dengan robotik dan sebagainya sudah mulai ke sana, ya gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan cenderung untuk menggunakan tenaga. Saya harapkan kalian juga bisa punya ilmu lain ya, ilmu-ilmu lain, atau misalkan join dengan teman-teman. Makanya kampus Merdeka ini sebenarnya ada kesempatan. Jika Anda misalkan senang bidang elektronik yang berkaitan dengan sensor yang nanti tujuannya adalah untuk kepeternakan, silakan mengambil mata kuliah di luar program studi ya. Misalkan di teknik elektro, teknik informatika untuk memperkaya itu maksudnya. Siapa tahu nanti cara berpikirnya tidak lagi seperti kacamata kuda gitu ya. Jadi melihat ke depan saja. Itu teorinya Prof. Toha Sutardi. Kalian juga boleh kacamata kuda. Jadi lihatnya ke depan aja. Kacamata kuda kan gitu ya. Dia lihatnya ke depan, nggak pernah ke pinggir. Harus kacamatanya sudah bisa melirik ke sana kemari. Ya seperti itu. Itu yang dibutuhkan sekarang ini. Oleh karena itu ilmu ambillah sebanyak, mumpung sekarang kampus Merdeka, manfaatkan kesempatan itu pada hal-hal yang sifatnya mendukung atau mendukung cita-cita Anda, mendukung karir Anda gitu. Seperti itu. Jadi tidak lagi terpaku ke dalam ilmunya dalam konteks untuk memperkaya sifatnya, bukan mau ini ya, tapi memperkaya dalam rangka memperkuat ilmu Anda. Ya seperti itu. Contoh yang sederhananya ya, mohon maaf nih, ini agak sedikit memberikan pencerahan begitu ya. Ini bimbingan saya itu dulu dapat program kreativitas mahasiswa itu karena teori elektro gitu ya, yaitu menciptakan alat sensor ayam tiren. Nah, secara teoritis ayam yang tiren itu kalau tidak disembelih kan berarti, sehingga darahnya itu banyak menumpuk di tubuh. Darah itu menampung kapasitas listrik gitu. Beda dengan kalau dipotong. Nah kapasitas itu dihitung melalui sensor, sehingga ketika dia bikin sensor, ketika ayam tiren itu dipegang, maka sensornya itu berbunyi atau memberikan nyala. Oh ini tiren gitu. Nah itu berkaitan dengan ilmu yang lain. Jadi saya harus nambah di sini gitu ya. Jadi tidak hanya yang ini, tapi sekarang harus nambah gitu. Jadi ilmu nutrisi itu juga, ilmu peternakan secara umum juga berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sekarang sedang ngetren gitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Contoh yang saya lakukan sekarang ini melakukan deteksi pemalsuan dedak. Sensor warna itu ada di dalam ilmu yang lain gitu, sensor warna itu. Nah, ketika digabung menjadi sebuah solusi untuk
menentukan berapa pemasukan dedak itu. Nah, itu yang saya maksud bahwa kesempatan nanti Anda masuk ke kampus Merdeka, ambil mata kuliah di luar prodi kita yang mendukung, memperkuat keilmuan kita. Itu maksudnya begitu. Ya, yang berkaitan dengan siapa tahu ini ide-ide yang menarik. Saya pernah mendampingi mahasiswa, ada program Carun Pokpan yang magang 1 bulan, berapa bulan waktu itu ya, kita masuk 1 orang. Ternyata mereka tidak membuka, tidak hanya untuk peternakan, tapi juga mengundang teman-teman dari elektro dan teknik informatika. Nah, kemudian ketika mereka magang, ada salah satu paper, kan harus membuat laporan nih, yang digunakan oleh Carun Pokpan dari teman-teman elektro atau informatika, saya lupa lagi, sehingga dia diterima langsung sebagai pegawai Carun Pokpan. Jadi dia membuat sensor berapa jumlah karung yang keluar dari pabrik itu. Jadi langsung dihitung 1, 2, otomatis dia menghitung dengan sendirinya gitu. Padahal sederhana ilmunya. Tapi oleh pabrik itu dinyatakan yang terbaik gitu. Karena selama ini secara manual gitu, dihitung sama pegawai pabriknya, 1 strip, 2 gitu kan. Nah, oleh anak elektro itu dibuatkan sensor, sehingga terekam gitu. 1 nanti kalau terjun, angka 1, kedua, seperti itu aja. Kan sederhana sebenarnya, tapi bermanfaat untuk pabrik ya gitu, supaya tepat gitu jumlah karung yang keluar dari pabrik itu. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi nutrisi juga atau ilmu peternakan juga secara umum juga berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Jadi kita tidak boleh sendirian di dalam bekerja. Ya, perlu membentukkan penguatan ilmu-ilmu yang lain. Ya, seperti itu. Oke, ini selesai. Kita masuk ke materi yang lain. Tapi sebelum saya masuk ke materi yang lain, itu sebenarnya materi minggu ketiga kita tarik karena materi minggu kedua itu sedikit ya. Kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran ya, sehingga kalau di matriknya seperti itu sebenarnya pelaksanaannya bisa tergantung dari efisiensi. Ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya tentang komposisi tubuh dan makanannya, mungkin ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Sudah mulai dicatat ya, minggu kemarin ada 2 pertanyaan saya catat ya, nanti dapat poin ya gitu. Silakan. Saya jadi iri loh, teman-teman PSDKU itu nanyanya waduh luar biasa. Nah, PSDKU masa orang Jatinangor yang terpilih gitu ya, kalah sama teman-teman yang dari PSDKU. Karena mata kuliahnya sama, tadi pagi saya ngajar di PSDKU. Maka silakan. Ada yang mau nanya apa? Ini angkat tangan ya, gitu. Dilihat dari itu, bisa melalui Zoom, ada aplikasinya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Aduh, masa nggak ada sama sekali ya. Aduh, makanya kan, nah ini, silakan Agustin. Nah, ini ada volunteer nih yang mau nanya. Silakan Agustin. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya izin bertanya, tadi sempat di-highlight tentang sejarah perkembangan ilmu nutrisi. Itu dari abad 17 sampai 19, tentunya kan ilmu itu berkembang setiap abadnya. Untuk percobaan-percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang seperti disebutkan tadi, apakah ada alat atau suatu media apakah yang dipakai gitu Pak untuk menghasilkan yang tadi disebutkan yang pada abad ke-19 seperti percobaan yang di Wisconsin dan percobaan melalui respiratori dan kalorimeter gitu Pak. Apakah konvensional atau sudah ada alat yang canggih dari dulu gitu Pak? Terima kasih Pak.
Oke, ini ilmu kan mulai berkembangnya di abad-abad ke-16, 17, 18 ya. Orang mulai euforia terkait dengan keilmuan itu setelah zaman kegelapan ya, zaman Renaissance itu ya, seperti itu. Orang mulai melakukan eksperimen-eksperimen di laboratorium. Waktu itu berkembang paten dan sebagainya ya di abad-abad itu. Nah, dari situ mulai mulai sedikit demi sedikit ya diciptakan alat-alat yang bisa mengurai-ngurai kimia dan sebagainya ya pada saat itu. Nah, tentunya hasil yang dicapai itu tidak sempurna seperti yang ada sekarang. Ya, perkembangan ilmu kan terus berjalan. Kalau sekarang tercipta alat-alat yang lebih canggih dibandingkan dengan abad-abad yang dulu, gitu ya, seperti itu. Untuk menentukan lemak ada high performance liquid chromatography, ya, kemudian ada untuk menentukan gas, ada komposisi gas gitu ya, terutama untuk lemak-lemak yang volatil gitu ya, itu ada gas kromatografi. Untuk mineral ada namanya AAS, absorban atomic spectrophotometer, itu lebih canggih dan lebih mendeteksinya lebih detail gitu ya. Dulu memang tidak seperti, tapi paling tidak mereka sudah mengelompokkan, oh ini lemak, karbohidrat dan sebagainya. Dari situ ilmu terus berkembang gitu ya. Dan sejalan dengan peralatan-peralatan yang semakin canggih, muncullah mungkin nutrien-nutrien baru ya. Kalau kita lihat ada beberapa yang kalau ada buku gizi, tapi memang karena kecil sehingga tidak banyak dibahas gitu. Yang dibahas itu hanya vitamin dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari alat yang digunakan pada saat itu jelas itu masih tanda kutip ya kasar gitu ya dibandingkan dengan yang sekarang. Sekarang mungkin udah tepat, presisinya udah tepat untuk menentukan berapa jumlah. Mungkin vitamin ini dulu mungkin hanya meraba-raba ya, oh vitamin saya sampaikan gitu ya, bahwa soft skill itu paling tinggi derajatnya untuk kesuksesan seseorang dunia pekerjaan kan gitu ya. Salah satunya kepandaian bertanya. 159 silakan. Ya, silakan. Oleh karena ini ada ahlinya, Kang Heri, maka Kang Heri dilalar Kang Heri. Sama Pak Heri aja dijawab. Silakan Pak Heri. Masih di mood Kang, masih di mood, masih di mood. Oke, ya untuk Maulana ya. Jadi kualitas telur itu memang dipengaruhi oleh pakan ya. Jadi kalau berat telur itu umumnya dipengaruhi oleh umur ternak ya. Jadi umur ternak ini waktu muda berat telurnya 1 kilonya bisa 20 biji, 18, nanti makin tua itu per kilonya jumlahnya 60. Kayak 16 misalnya 15 gitu ya. Dan berat telur itu juga dipengaruhi oleh kualitas protein. Itu yang saya tahu ya, kebetulan saya baru 3 tahun ini bergabung di petelur. Jelas bahwa nutrisi yang beda diberikan kepada telur itu juga akan mempengaruhi rasa, akan mempengaruhi kandungan komposisi nutriennya, ya. Menyebabkan telur juga bisa jadi berubah rasa, kemudian berubah kandungan kimianya, itu dipengaruhi oleh makanan. Jadi kalau kita bisa memainkan makanan, kita bisa membuat telur itu rendah kolesterolnya, tinggi omega 3,6-nya, punya rasa yang berbeda. Nah, kebetulan saya sedang penelitian telur yang memiliki omega punya rasa enak dan menurunkan kolesterol. Nah, itu dimainkan dari pakan yang kita berikan. Ya, itu barangkali sedikit saja lah nanti kalau di nutrisi untuk
Bahasanya kita mengenal dulu aja. Gitu. Ya. Bahwa makanan itu bisa berpengaruh terhadap kualitas produk. Oke, terima kasih Pak Heri. Nanti lebih banyak dikupasnya di nutrisi terang unggas ya Pak Iya, Heri ya. iya. Pada mata kuliah itu. Ya, sekarang mah dasar-dasar saja ya berkaitan dengan teori dasar terkait dengan nutrisi. Oke, kita lanjutkan ya. Cukup 2 pertanyaan. Maka materi berikutnya yang tersendiri jagung. Nah, kemudian si ayam itu dibebaskan untuk memilih gitu ya. Maka ketika dia sudah makan tepung ikan, merasa tubuhnya cukup, maka dia pindah ke jagung, maka pindah ke yang lain. Setelah dihitung persis seperti ketika kita memberikan pakan melalui pakan jadi kaletan, seperti itu. Nah, ini artinya apa? Secara naluriah memang dia membutuhkan itu, gitu ya, membutuhkan apa yang dia butuhkan begitu. Tidak seperti kita, kalau kita makan terinya 3, nasinya 1 bakul gitu kan, tidak seimbang gitu. Tapi kalau hewan secara naluriah itu memang dia membutuhkan nutrien sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ya, jadi dia makan tepung ikan, cek, pindah ke jagung, cek, pindah ke bugil kedelai, dia butuh mineral, dia makan tepung kerang dan sebagainya. Setelah dihitung sama persis. Itu cerita Prof. Toha ya selaku pembimbingnya. Jadi intinya adalah ya tubuhnya itu membutuhkan itu gitu. Ketika dia butuh energi, maka dia makan makanan sumber energi. Ketika butuhnya protein, maka dia makan sumber protein tepung ikan. Oleh karena itu, ini kaitannya apa sih komposisi tubuh dan makanannya? Arahannya ke sana, ya. Jadi ada hubungannya antara makanan dengan komposisi tubuhnya. Jadi materi kali ini adalah capaian pembelajaran submata kuliah. Ini mahasiswa mengetahui komposisi tubuh ternak dan kandungan zat makanan dalam bahan pakan. Ini ya seperti itu. Ini bahan pengajiannya ada definisi komposisi zat makanan, air dan zat organik. Karbohidrat, persentase komposisi tubuh hewan, kemudian komposisi tanaman, komposisi bahan makanan ternak. Ya, seperti itu. Ini ya, jadi bahan kajiannya adalah itu yang kita bicarakan pada hari ini ya. Oke. Nah, ini definisi tentang bahan makanan. Apa itu bahan makanan? Ya. Bahan makanan adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna dan digunakan oleh hewan. Jadi pada prinsipnya yang bisa dimakan, dicerna dan digunakan oleh hewan. Secara umum dapat dikatakan bahwa bahan makanan adalah bahan yang dapat dimakan. Nah, ini definisi bebas ya yang saya dapatkan, tapi kalau definisinya kementerian adalah produk dari hasil pertanian, hewan dan sebagainya. Ada definisi yang panjang, tapi ujung akhirnya yang dapat digunakan ya untuk dan sebagainya mirip lah, cuma ditambah-tambahkan. Nanti mungkin di pas pembahasan bahan makanan, mungkin definisinya akan kita sampaikan definisi berbasis kepada putusan menteri tentang definisi bahan pakan. Nanti ada ya. Tapi ini pertanyaan saya ambil dari bukunya Anggorodi ya, itu bahan makanan itu seperti apa. Nah, ini zat makanan yang tadi dikatakan adalah nutrien. Ya, bukan nutrisi zat makanan, itu nutrien. Kalau diterjemahkan dari nutrien adalah zat makanan. Apa zat makanan? Zat makanan dapat didefinisikan sebagai zat organik maupun anorganik. Jadi mineral termasuk zat makanan, ya. Yang pada umumnya memiliki sifat kimia yang sama dan menjadi komponen bahan makanan dan dibutuhkan oleh tubuh. Jadi biasanya bagian komponen dari bahan makanan dan dibutuhkan oleh tubuh bahan pakan. Jadi kalau bukan komponen bahan makanan, bahan pakan itu bukan masuk kategori sebagai zat makanan. Nanti kita jelaskan tentang aditif, ya, itu seperti penambahan pewarna, gitu, aditif ya, nama istilahnya. Nanti kita bahas khusus ya, nanti di pas bahan pakan kita akan bicara tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan istilah yang sering muncul di dalam bahan pakan, ya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi zat makanan dapat didefinisikan sebagai zat organik maupun anorganik yang pada umumnya memiliki sifat-sifat kimia yang sama dan menjadi komponen bahan makanan dan dibutuhkan oleh tubuh. Ya, seperti itu. Itu adalah zat makanan.
kandungan zat makanan dalam bahan makanan atau dalam bahan pakan kalau untuk peternakan ya, itu secara umum itu berasal dari tanaman. Tanaman itu adalah makanan utama dalam rantai pasok itu ya, rantai siklus makanan. Yang pertama itu adalah tanaman dimakan oleh herbivora, dari herbivora nanti dimakan oleh karnivora, ya begitu. Jadi peternak itu secara umum itu adalah herbivora secara umum, ya begitu ya. Memang ada beberapa yang omnivora ya, seperti unggas secara umum adalah herbivora sebenarnya, makan biji-bijian, tapi dia juga makan cacing untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, gitu ya seperti itu. Tapi secara umum adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Makanya menjadi penting ketika kita membahas tentang kandungan zat makanan dalam bahan pakan terkait dengan berasal dari tanaman, ya secara umum begitu. Tanaman menggunakan energi matahari dan mensintesa zat makanan organik yang kompleks dari bahan-bahan sederhana seperti karbon dioksida dalam udara dengan air dan unsur, ya, dan unsur organik dari tanah. Prosesnya disebut dengan fotosintesis. Saya kira ini tidak perlu dijelaskan secara detail ya, karena Anda sudah sudah paham ini di SMA ya, seperti itu ya. Jadi ada yang bagaimana matahari sebagai sumber energi, di mana tanaman memanfaatkan karbon dioksida, kemudian ada unsur membentuk ya dengan CO2 dengan air yang dia ditambah dengan mineral mungkin dalam proses enzimatis dan sebagainya membentuk karbon dioksida, membentuk karbohidrat ya seperti itu, dan beberapa senyawa protein itu ya dan makanan. Nah kemudian, kalau kita bicara tentang bahan makanan, bahan pakan, kalau bahasa peternakan itu bahan pakan, ya, bahan makanan, ini ada komposisinya, ya, ada komposisinya bahan pakan itu. Ini harus menjadi dasar kuat di ilmu nutrisi, ya. Ini biasanya ke bawah-bawah ketika sidang. Ini harus tahu. Jadi bahan makanan itu terdiri dari dua komponen besar, itu air dan bahan kering. Air dan bahan kering. Jadi kalau kita beli dedak, maka dedak itu komponennya ada dua, air dan bahan kering. Ya, begitu. Yang lebih penting di dalam bahan pakan itu air atau bahan kering menurut Anda? Silakan, ada yang bisa menjelaskan tidak? Air, Pak. Air, kenapa? Karena kan air memiliki mengandung dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Ya, siap. Kalau saya membeli satu jagung yang basah, satu lagi jagung yang kering, lebih mahal yang mana? Yang basah atau yang kering? Yang kering. Kering. Yang kering, berarti komposisinya banyak mana? Air atau bahan keringnya? Banyak bahan basahnya. Bahan apanya? Bahan keringnya. Bahan kering, kan Pak. katanya bahan yang jagung kering dengan jagung basah lebih mahal yang kering, kan gitu ya? Yang dibeli itu bahan keringnya atau airnya? Mengapa yang basah jadi lebih murah dibandingkan yang kering? Kan tadi dikatakan ada jagung basah, ada jagung kering. Katanya lebih mahal jagung yang kering. Betul kan? Ya. Berarti kalau begitu jagung yang basah lebih murah ya dibandingkan dengan jagung yang kering. Berarti yang dibeli apanya itu? Kan ada dua komponen besar, air dan bahan kering. Yang dibeli apa sebenarnya? Mengapa dia mahal? Yang dibeli apanya? Jagungnya, Pak. Bahan keringnya, Pak. Bahan keringnya. Kenapa air itu penting tapi tidak diperhitungkan? Karena air bisa disuplai dari luar, bisa melalui air minum, air itu. Meskipun secara fisiologi dia penting di dalam tubuh. Jadi kita membeli bahan pakan itu bukan membeli air, tapi membeli bahan kering. Jadi beli dedak itu beli bahan keringnya, bukan beli airnya.
Makanya kalau kita beli airnya, ya berarti yang mahal itu adalah yang jagung basah, gitu. Ya, kenapa demikian? Bahan kering itu mengandung komponen, yaitu bahan anorganik, abu mineral, dan bahan organik. Bahan organik itu terdiri dari protein, kemudian bahan organik tanpa nitrogen, karena protein mengandung nitrogen, di mana di dalamnya ada lemak dan karbohidrat, dan karbohidrat itu adalah serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Serat kasar dan beten. Beten ini beda dengan serat kasar. Pati itu beda dengan serat kasar. Ya, ini masuk ke dalam kategori selulosa. Nanti penjelasan lebih detailnya ketika Anda memasuki materi tentang karbohidrat dan metabolismenya di dalam tubuh. Nanti akan dijelaskan lebih detail ya berkaitan. Tapi ini gambaran sekilas. Jadi ketika kita beli bahan pakan, maka yang kita beli adalah bahan keringnya. Karena beli protein itu terbatas. Protein itu identik dengan bahan pakan itu sendiri. Tepung ikan sumber protein. Mahal itu. Karena untuk memperoleh tepung ikan itu susah gitu ya. Makanya mahal tepung ikan. Air murah ya. Karena untuk saat ini air tidak jadi masalah di kita. Entah 100 tahun yang akan datang, mungkin air juga harus beli dalam kapasitas yang mahal. Sekarang sudah mulai ya air mineral itu kita beli untuk manusia. Tapi kalau untuk hewan mungkin masih belum ya gitu seperti itu. Jadi bahan kering ya, karena bahan kering ini mengandung. Jadi kalau kita beli bahan pakan itu adalah membeli bahan kering pada hakikatnya ya gitu. Karena air itu bisa disuplai dari luar dan sementara ini masih dikatakan murah. Ya, cenderung gratis kalau memang lokasinya di daerah sumber air. Jadi bisa diposok dari luar. Nah, ini bahan kering ini terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik. Ini namanya disebut dengan komposisi berbasis kepada analisis Wendy ya namanya. Nanti akan lebih banyak dijelaskan lagi di bab yang lain. Ini bahan kering, bahan organik, bahan anorganik yaitu bahan organik anorganik yaitu abu. Kalau dibakar, ini bahan organik akan berubah menjadi panas energi dan tersisa adalah mineral yang tidak bisa abu atau mineral yang tidak bisa mengalami proses perombakan ya. Kalau senyawa organik itu kan dengan proses pembakaran dia bisa berubah menjadi gas gitu ya, seperti itu karbon, oksigen ya. Pokoknya senyawa CHO dan N itu malah senyawa organik di situ. Terutama yang CHO-nya. Ya, kalau itu mineral ketika dibakar tersisa adalah abu mineral. Bahan organik itu terbagi menjadi protein dan bahan organik tanpa nitrogen. Karena protein mengandung nitrogen, ini tidak mengandung nitrogen, yaitu lemak dan karbohidrat, di mana karbohidrat terdiri dari serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Yang di dalamnya ada pati, glukosa dan sebagainya akan dijelaskan lebih detail pada saat pembahasan karbohidrat. Ya, tuh. Nah, ini komposisi zat makanan dalam bahan makanan atau dalam bahan pakan. Ya, seperti itu. Ini perlu diingat-ingat lagi ya. Nah, ini biasanya terbawa terus ya. Terbawa terus sampai Anda nanti sidang selalu kalau orang yang ambil bukan minat nutrisi, sekarang kajiannya nutrisi itu biasanya akan ditanya lebih lanjut. Nah, karena ternak kita ada yang disebut dengan ternak unggas, ada ruminansia, di mana ruminansia itu dominan pakan utamanya itu adalah hijauan atau serat kasar. Maka di dalam proses penentuan bagian-bagiannya, maka khusus untuk hijauan atau sumber serat itu terbagi menjadi beberapa fraksi di sini, fraksi serat ya. Ini ada bahan makanan, makanya ini lebih cenderung untuk makanan-makanan hewan-hewan ruminansia sebagai di mana pakan utamanya itu hijauan serat ya. Nah, ini kalau yang tadi itu lebih dominannya di non ruminansia. Meskipun ya di ruminansia juga kan kalau pakan utamanya tidak terpenuhi dari sisi gizinya, maka dia mendapatkan pakan tambahan. Ada pakan utama, ada pakan tambahan.
Nah, ini akan dijelaskan detail lagi saat Anda masuk ke materi bahan pakan. Ya, seperti itu. Sekarang mas sekilas-sekilas aja, ya. Gitu. Apa definisi pakan utama, apa definisi pakan tambahan di situ. Nah, untuk hewan ruminansia, karena dia pakan utamanya adalah hijauan, maka fraksi-fraksi dari bahan pakan itu menjadi berbeda, bukan berbeda, sebenarnya sama juga, itu juga di protein, tapi akan lebih khusus lagi membahas tentang fraksi seratnya, ya. Nah, di sini kalau bahan pakan itu katakanlah hijauan itu dibagi menjadi neutral deterjen soluble yang terlarut NDS, isi sel, ada neutral deterjen fiber yaitu dinding sel, ada dinding sel dan isi sel, gitu ya. Kalau untuk pakan atau hijauan itu ada dinding selnya, ada isi selnya. Kalau terlarut oleh NDS itu isi sel. Kalau masuk ke dalam neutral deterjen fiber NDF itu adalah dinding sel. Di mana dinding sel itu kalau nanti dilarutkan ada acid deterjen soluble itu hemiselulosa. Ada hemiselulosa, ada ADF, acid deterjen fiber, ada isi lignoselulosa. Ya, selulosa, lignoselulosa. Nanti terpecah ADF ini jadi isi selulosa dan lignin. Nah, lignin nanti akan hilang pembakaran sampai menjadi abu. Karena di lignin juga ada komponen yang lain ya, ada yang mengikat bentuk silika dan menjadi abu. Ya, tapi sebagian besar komponen organiknya akan terbakar, ya. Itu ini bukan kalau tadi analisis aproximasi, bedanya di situ. Ya. Jadi ini biasanya berkaitan dengan ini hubungan nah, bedanya kualitas pakan itu masih dalam bentuk proximal analisis yang tadi, ya, yang ini Tapi kalau untuk finansial di Indonesia sudah sampai kepada fraksi seratnya, berapa kebutuhan NDF, ADF dan sebagainya. Kan ini ya, masih maaf ya, ini agak di trouble terkait dengan apa namanya sinyal yang ada di rumah saya. Berikutnya adalah air dan zat-zat organik. Kita membahas secara sekilas saja ya. Nanti pembahasan air akan dibahas khusus nanti di bab khusus. Air mengandung 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air merupakan bagian yang terbanyak dan terpenting dari jaringan hewan maupun tubuh-tubuh. Betul tadi yang dikatakan. Yang penting itu air, ya. Karena dia sebagian besar tubuh-tubuh. Tapi di dalam proses ketika kita berhadapan dengan bahan pakan, maka kita belum mengacu kepada bahan kering bukan airnya, ya gitu. Karena air bisa disuplai dari luar, dari air minum, ya. Tapi di dalam proses di dalam tubuh maka air menjadi penting karena punya peranan besar. Hampir 70-80% tubuh ternak itu mengandung air, sehingga air menjadi penting dalam proses metabolisme. Tapi di dalam bahan pakan kita mengabaikan air, gitu ya, karena air bisa disuplai dari luar. Kita membeli bahan pakan itu membeli bahan keringnya, bukan membeli airnya. Ya, gitu. Kemudian persentase lemak pada umumnya bertambah dengan umur.
akan tapi sangat berubah-ubah setiap saat bergantung pada bahan makanan yang dikonsumsinya. Jadi semakin tua, semakin anak itu semakin besar, maka lemaknya itu semakin tinggi. Ya, gitu. Tapi itu pun bergantung kepada pakan yang dikonsumsinya. Ya. Tapi kecenderungannya bahwa lemaknya itu semakin bertambah, ya. Terutama setelah dewasa kelamin. Jadi ada hormon-hormon yang memang memacu untuk penimbunan lemak di dalam tubuh, ya, karena adanya hormon di situ. Ya. Oleh karena itu kita selalu mendengar bahwa anak sapi misalkan ya itu digemukkan, ya, sebelum dia dewasa kelamin. Nah, di situ menciptakan daging yang empuk, ya, lemaknya rendah, mungkin sangat sedikit, sehingga menjadi komoditas untuk kalangan elit tertentu, ya, daging-daging itu. Veal namanya, daging veal, yaitu penggemukan anak, ya, gitu, sebelum dipotong sebelum dewasa kelamin. Karena kalau sudah dewasa, maka perlemakannya itu akan bertambah karena ada faktor hormon di situ, ya. Hewan yang gemuk mempunyai kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan hewan kurus, ya, gitu. Ingat, ini proporsi, bukan total. Kalau total jelas, ya, yang gemuk airnya lebih banyak dibandingkan dengan yang kurus kalau di total. Tapi kalau proporsi, berapa persen lemak, berapa persen protein, maka lemak itu lebih banyak dibandingkan dengan air. Proporsi, ya, persentase dibandingkan dengan yang kurus, gitu. Tapi kalau misalkan semuanya dimasukkan ke open tubuhnya, ya pasti air kelihatan kan. Kalau semakin besar pasti air mutlaknya itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan yang kurus, gitu. Hanya proporsinya saja mungkin yang menyebabkan dia berbeda di situ. Jadi hewan yang gemuk punya kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan hewan proporsinya yang dimaksud, ya. Kemudian plasma darah mengandung 90-90%, ya, urat daging 72,78% di dalam tubuh itu, ya, tulang kurang dari 45% dan MLG 5%, ya, gitu. Protein terdapat pada setiap sel merupakan bagian terpenting dari alat-alat tubuh dan jaringan-jaringan lunak tubuh seperti urat daging, tendon, jaringan pengikat. Ini yang dimaksud adalah airnya, ya. Air itu mengandung pusat, ya. Kemudian lemak terdapat pada jaringan lemak atau depo-depo lemak yang terdapat di bawah kulit, sekeliling alat pencernaan, sekeliling ginjal, urat daging dan tulang. Itu lemak, ya, pada tubuh, yaitu di jaringan lemak, depo-depo lemak yang terdapat di bawah kulit, sekeliling alat pencernaan, sekeliling ginjal, urat daging dan tulang. Ini maksudnya air, ya. Air dalam plasma itu 90-92%, dan urat daging 72-78%, tulang kurang dari 4%, dan MLG 5%. Itu kadar air, ya. Nah, berikutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat juga ada di dalam tubuh. Kita berpikir karbohidrat itu adanya di tanaman, tapi di dalam tubuh hewan juga ada. Dia bentuknya glukosa dan glikogen. Kalau penyimpanannya bentuk glikogen, pada saat dia digunakan sebagai sumber energi mengalami proses pemecahan glikogen menjadi glukosa, baru siap untuk digunakan sebagai sumber energi di dalam urat daging. Jadi kalau misalkan Anda makan sate, ada rasa manis-manisnya, itu ada glikogennya di situ. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini daging sapi ini rada manis gitu ya, kenapa gitu ya, manisnya? Ternyata memang di dalam tubuh, di dalam urat daging itu mengandung glukosa dan glikogen, ya, gitu. Jadi sebagai karbohidrat, makanya rasanya manis di situ, ya. Jadi terjawab sudah ketika Anda makan sate kok rasanya manis ya daging ini.
Memang di dalam urat daging itu terkandung glikogen sebagai sumber karbohidrat dalam tubuh hewan. Jadi dalam tubuh hewan itu karbohidrat itu bentuknya adalah glikogen atau glukosa. Kalau glukosa itu kan setelah proses kebutuhan energi maka dia mengalami proses pemecahan karena untuk pembentukan energi harus dipecah. Glikogen itu kan kompleks, senyawa kompleks. Jadi ketika dia membutuhkan untuk sumber energi maka melalui proses enzimatis sehingga dipotong dulu menjadi senyawa sederhana. Yang paling sederhananya memang glukosa untuk karbohidrat yang siap untuk dimanfaatkan oleh sel menjadi sumber energi. Ya, itu. Nah, ini persentase dari komponen jaringan protoplasmik tubuh hewan. Kalau tubuh hewan itu dimasukkan ke dalam alat begitu ya, maka dia kandungannya mengandung 75% air, 20% protein dan 5% mineral. Ya, itu seperti itu. Ya. Jadi air, protein dan mineral. Ya. Secara umum. Jadi lemak itu tidak masuk dalam kategori ini secara umum karena lemak itu bergantung kepada pakan yang diberikan. Meskipun nanti ada komposisi lemak di dalam tubuh, ya. Tapi secara umum ketika dia dikeluarkan lemaknya, maka semua tubuh hewan itu mengandung begini rata-rata: 75% air, 20% protein dan 5% mineral. Nah, ini ya persentase komposisi tubuh hewan. Nah, ini bisa kita lihat dari sisi perkembangan hewan. Anak sapi baru lahir, kadar airnya tinggi. Nah, ini menjadi penanda kita ketika hewan muda, begitu ya, atau kita punya anak lah, begitu, maka air menjadi penting karena dia komposisi tubuhnya banyak mengandung air. Lemaknya sedikit ya jelas ya, gitu. Proteinnya tinggi. Sedangkan anak sapi yang gemuk, maka lemaknya meningkat karena ada pasokan pakan ya di situ lemak. Proteinnya 18, airnya rendah. Jadi yang gemuk itu cenderung proporsi lemaknya lebih tinggi ya, tabungan air yang lebih, ini yang dimaksud proporsinya lebih rendah. Dan kurus, dan ini kita lihat sapi jantan kurus dengan sapi jantan gemuk, kadar airnya yang kurus lebih banyak dibandingkan proporsi yang dimaksud, bukan total dari air itu. Ya, yang lain. Dan seterusnya. Silakan Anda dilihat ya. Ini adalah persentase komposisi tubuh daripada hewan. Ya. Kemudian komposisi mineral pada tubuh hewan. Kalsium zat mineral yang terdapat dalam jumlah besar dalam tubuh hampir seluruhnya, terutama ada dalam tulang dan gigi sebagai fosfat dan karbonat. Ya, jadi kalsium zat mineral yang terdapat dalam jumlah besar dalam tubuh biasanya dalam tulang dan gigi sebagai fosfat dan karbonat. Fosfor yang bergabung dalam kalsium bentuk kerangka tubuh yang merupakan lebih kurang 80% dari jumlah seluruhnya. Jadi fosfor yang ada di dalam tubuh 80% terdeposisi dalam kerangka tubuhnya. Bukan berarti proporsi 80% ya. Yang dalam tulang itu yang paling banyak itu adalah kalsium, bukan fosfor. Tapi di dalam tubuh 80%-nya ada di tulang fosfor itu. Ya. Ini komposisi mineral pada tubuh hewan yang paling tinggi adalah mineral, yaitu 1,33%, kalsium ya, mohon maaf, yang kedua fosfor, natrium, kalium dan sebagainya. Satuannya persen mineral ini, kalsium ini ya. Makanya disebut dengan makro mineral. Nanti ada mikro mineral. Pembahasan itu akan kita jelaskan pas kita bicara tentang mineral ya. Nah, ini hanya untuk gambaran awal dalam tubuh ini. Kalsium 1,33, fosfor 0,74, natrium 0,16, kalium 0,19, klor 0,11, magnesium 0,41, sulfur 0,15 di situ. Kemudian darah tubuh ini ya. Komposisi darah adalah penting karena darah merupakan zat antara yang membawa zat-zat makanan ke berbagai bagian tubuh dan kemudian membuang sisa hasil metabolisme. Nah, bobot tubuh ini 5-10% adalah darah.
Ini menjadi penting. Ya. Butir-butir darah merupakan 30% dari darah bergantung pada spesiesnya. Nilai persentase tersebut dinamakan hematokrit. Ya, nah, mungkin Anda sudah paham tentang hematokrit. Ya. Nah, darah ini mengandung hemoglobin yang mempunyai fungsi penting dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh. Sel darah merah mengandung pula antigen bahan padat dari butir darah merah hampir semuanya di atas hemoglobin, yaitu protein yang mengandung besi. Ini yang menjadi penting. Selain dia punya protein, juga mengandung besi. Oleh karena itu, maka di dalam pakan juga harus mengandung besi, karena adalah komponen pembentukan sel darah. Itu juga harus dihitung, ya, seperti itu. Jadi memberikan gambaran gitu ya, bahwa di dalam komponen-komponen tubuh ini mengandung senyawa-senyawa apa gitu ya, mengandung mineral apa yang mungkin perlu kita sediakan di dalam pakan itu, ya. Itu hubungannya dengan komposisi tubuh. Kemudian plasma, ya, ada darah, ada plasma, mengandung 10% zat padat, lebih dari setengahnya adalah protein, sisanya terdiri zat lemak, gula, zat nitrogen bukan protein, dan garam-garam anorganik. Ya. Unsur anorganik yang penting adalah natrium, klor dengan kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Nah, itu mineral-mineral yang anorganik yang terkandung di dalam plasma. Ya, zat padat lebih dari setengahnya adalah protein, sekian lebih zat lemak, gula, zat nitrogen bukan protein, dan garam-garam anorganik. Plasma di dalam tubuh. Kemudian otot, ya. Ini otot 50% dari berat tubuh hewan dewasa adalah otot tulang. Belulang yang mengandung 70% air dan 20% bahan kering yang terdiri dari protein 7% sampai 80%, lemak dan abu 10%, karbohidrat 2,5 sampai 5%, dan senyawa mengandung fosfor 4 sampai 5%, protein otot mengandung myosin 68%, globulin 2%, myogen 10%, dan myoalbumin 1%. Ini juga bagian-bagian dari tubuh ya, komposisi. Dan dia mengandung protein, lemak, dan sebagainya. Sehingga untuk pembentukan otot membutuhkan yang ini. Ya, jadi zat-zat ini dibutuhkan untuk membentuk otot. Ini untuk membuktikan, ya. Jadi ada hubungannya zat makanan dengan tubuh hewan itu sendiri. Ya. Kemudian jaringan epitelial, ya. Jaringan epitelial terdapat pada tubuh dan merupakan selaput dari berbagai saluran dalam tubuh, misalnya saluran pencernaan, pernapasan, air kemih, alat reproduksi, dan sebagainya. Di mana substansi penciri dari epitelial adalah protein yang disebut keratin. Nah, ini jaringan epitelial itu keratin. Ya, yang banyak mengandung sulfur, contohnya adalah rambut jaringan epitelial itu yang keratin itu. Itu protein, jadi bentuk dari protein yang dia konsumsi membentuk keratin dan mengandung sulfur. Ya, seperti itu. Jadi kalau ingin bulunya lebat dan sebagainya, ya memang patokan. Makanya untuk unggas itu dibedakan transum starter dengan finisher. Starter itu proteinnya lebih tinggi yang dibandingkan dengan finisher. Nanti Anda belajar ketika produksi unggas atau nutrisi unggas. Mengapa? Karena untuk pembentukan jaringan epitelial dalam ini pembentukan bulu, gitu ya. Protein dibutuhkan bulu supaya apa? Supaya dia lepas dari induknya. Induknya di sini ada brooder, penghangat, pemanas, suka ada pemanas, pengganti induknya. Jadi dengan memacu pertumbuhan bulunya, maka dia lambat laun akan terlepas dari pemanas itu, karena dia sudah bisa menghangatkan tubuhnya melalui bulu-bulu yang berkembang. Dari asupan apa? Dari asupan protein. Makanya pada starter itu, ya selain untuk pertumbuhan, juga untuk bulu gitu ya, supaya cepat bulunya tumbuh. Makanya proteinnya lebih tinggi untuk starter, ya begitu lahir, begitu menetas. Pada periode starter beda dengan periode finisher, itu jadi rendah kandungan proteinnya. Salah satu maksud lebih tinggi diantaranya adalah mempercepat perkembangan bulu ayam supaya dia bisa melepaskan diri dari ketergantungan kehangatan dari induknya. Kalau di peternakan ayam itu diganti dengan brooder, jadi pemanas ada di situ. Ya.
Kemudian jaringan ikat terdapat pada ligamen, kartilago, tendon, dan matriks dari tulang. Protein dalam jaringan pengikat adalah kolagen dan terdiri atas serabut-serabut protein tidak larut yang terikat dalam bentuk matriks. Ya, gitu. Jadi jaringan pengikat terdapat pada ligamen, kartilago, tendon, dan matriks dari tulang. Protein dalam jaringan pengikat adalah kolagen dan terdiri atas serabut-serabut protein tidak larut yang terikat dalam matriks. Ya, itu yang paling penting. Kemudian otak dan jaringan saraf. Otak dan saraf mengandung jaringan saraf ini dari lipida, lemak, dan berbagai macam lipida kompleks dan protein serta ada karbohidrat. Nah, ini kaitannya dengan susu ya. Susu itu disakarida terdiri dari glukosa dan galaktosa. Nah, galaktosa ini yang dibutuhkan untuk pembentukan salah satu membantu dalam pembentukan otak, sel-sel otak. Karena membutuhkan karbohidrat. Oleh karena itu, maka kalau Anda punya anak, ketika perkembangan otak sedang berjalan, terutama sampai umur 5 tahun, konon katanya perkembangan itu berjalan, maka dipaksakanlah anak itu untuk meminum susu setelah lepas dari ibunya. Karena masih berkembang otak. Karena itu susu itu ada yang karbohidrat yang khas itu yang galaktosanya itu yang digunakan untuk perkembangan sel. Makanya susu menjadi penting. Jadi ketika harga-harga naik, maka yang paling menderita adalah ibu rumah tangga yang sedang merawat anaknya, bayinya. Karena susu menjadi penting bagi kebutuhan gizi bagi anak itu. Ya, seperti itu. Nah itu karbohidrat itu tidak ada di tempat lain, yang ada hanya di susu gitu. Yang galaktosa itu, ya gitu. Nah itu sudah ya, itu komposisi dari tubuh hewan. Sekarang komposisi tanaman. Nah, ini juga Anda juga harus paham bagian-bagian tanaman seperti apa. Tanaman dan bagian-bagian organiknya. Kadar air tanaman menurun dengan makin tuanya umur tanaman, terutama pada saat bijinya terbentuk dan tanaman menjadi matang, ya, menjadi matang. Jadi pada saat dia muda, tanaman itu tumbuh, kadar airnya tinggi, ya. Tapi pada saat dia menjelang dewasa dan matang, gitu ya, maka kadar airnya menjadi rendah. Rendah, sekali lagi di sini yang dimaksud adalah komposisinya. Bukan totalnya, pasti semakin besar airnya banyak gitu. Tapi komposisinya, persentase dengan bagian-bagian protein dan sebagainya. Jadi semakin tua semakin sedikit komposisi airnya dibandingkan yang muda. Muda itu protein tinggi, kadar air tinggi. Tanaman mengandung karbohidrat pada seluruh bagiannya yang berfungsi sebagai struktur dan bahan cadangan. Jadi pada bagian-bagian tertentu karbohidrat itu bisa sebagai struktur. Selulosa hemiselulosa itu untuk membuat lignin, ya, untuk membuat tanaman itu tegak. Jadi semakin tua maka serat kasarnya semakin tinggi, gitu ya. Serat kasar itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ya, semakin tua karena dia untuk menopang tubuhnya maka konsentrasi seratnya itu harus lebih banyak supaya dia bisa tegak sebagai kerangkanya. Ada sebagian karbohidrat itu sebagai cadangan, ya, misalkan tebu dengan gulanya di batangnya. Ada yang disimpan di dalam bijinya, ada yang disimpan di dalam umbinya, kayak ketela pohon, seperti itu. Protein tanaman berhubungan erat dengan aktivitas jaringan, sehingga daun mengandung lebih banyak protein dibandingkan dengan batang. Ya, kita bisa memahami bahwa aktivitas proses-proses yang terjadi metabolisme itu ada pada daun, sehingga membutuhkan mobilitas dan sebagainya. Makanya karena di situ ada enzim dan sebagainya, protein lebih tinggi pada daun karena ada fotosintesis dan sebagainya dibandingkan pada batang. Proporsi protein daun lebih tinggi dibandingkan dengan batang karena berkaitan dengan aktivitas jaringan. Kemudian bila tanaman masak atau matang, kadar protein berkurang. Jelas ya, disebabkan rasio daun dan batang berkurang.
Jadi ketika semakin tua kan, maka semakin tua semakin dia tinggi, maka protein berkurang proporsinya, gitu ya, kadarnya. Karena yang banyak tumbuh, yang banyak berkembang itu adalah batang untuk menopang, ya, untuk sebagai kerangka dia semakin matang. Nah, ini ada beberapa komponen komposisi bahan pakan, ada rumput, ada legum, ada konsentrat, ya. Nah, ini rumput kita lihat proteinnya rendah, bukan rendah lah, dianggap 8 sampai 9. Legum itu tinggi proteinnya. Maka kalau misal ruminansia, itu kalau misalkan ada tanaman legum, penting, bagus juga sebagai sumber protein. Kita bisa lihat proteinnya 30, 16, 15, kalau rumput itu 8, 9. Namun demikian, rumput itu sebenarnya bisa tinggi proteinnya kalau pengelolaan manajemen penanamannya benar dengan pupuk yang baik. Saya pernah menerima sampel di lab saya, itu rumput dengan protein 16% sampai 18% ada. Setelah ditanya memang dengan pemupukan yang intensif. Kalau rumput yang tidak dipupuk, ya begini, kualitasnya rendah. Seperti yang dilakukan oleh peternak, itu kan ngambil sembarang, di hutan-hutan, di galangan sawah, di pinggir jalan, sehingga proteinnya rendah. Nah, karena rendah maka perlu makan tambahan, ya gitu. Kemudian di konsentrat itu dari ampas tahu, white polar, ada beberapa yang tinggi, rata-rata memang tinggi ya karena di konsentrasinya dalam titik tertentu ya. Ampas tahu nih proteinnya 29, white polar 15, dedak halus padi 13 ya, ini yang bagus ya, jagung 10,78. Ya seperti itu. Nah ini komposisi kandungan zat makanan atau nutrien dari masing-masing jenis bahan pakan ya, ada rumput, legum, ada konsentrat. Pada tanaman, daun mengandung lebih banyak lemak dibandingkan batang. Ya, lemaknya lebih banyak dibandingkan batang. Biasanya biji mengandung paling banyak lemak. Di antara bagian tanaman itu biji yang paling banyak mengandung lemak. Ya, biji kedelai, biji jagung itu banyak mengandung lemak dibandingkan dengan bagian yang lainnya, dibandingkan dengan daunnya, dibandingkan dengan batangnya. Pada tanaman bukan legum, terutama tanaman sereal, biji-bijian, penimbunan energi adalah dalam bentuk karbohidrat dan bahan ekstrak tanpa nitrogen, BTN dan karbohidrat. Pati ya, banyakannya di situ. Biji-bijian itu. Ya, isinya mengandung banyak pati. Ya. Sebaliknya biji legum biasanya mengandung lemak yang tinggi. Kalau biji legum lemaknya tinggi. Ya. Juga terdapat tanaman yang bijinya mengandung minyak seperti kedelai, kapas, biji kapas ya, biji kelapa dan palem. Biji-bijian ya di situ. Biji tanaman banyak mengandung protein. Kebanyakan pada biji tanaman kadar proteinnya lebih tinggi dari kadar protein seluruh tanaman di bijinya. Ya. Biji yang tua mengandung protein lebih tinggi daripada bagian yang lainnya. Biji-biji itu konsentrasi protein. Kenapa menjadi tinggi? Karena itu adalah bakal tumbuh, embrio tumbuh, membutuhkan protein juga. Apabila tumbuh-tumbuhan menjadi tua, terjadilah suatu perpindahan protein dari bagian vegetatif ke bijinya untuk keperluan pertumbuhan. Tadi, ya. Jadi mengapa protein menjadi tinggi pada biji? Karena dibutuhkan mobilisasi protein di dalam tubuh tanaman itu ke dalam biji. Karena itu disiapkan untuk pertumbuhan dari biji. Terus makanya biji-biji itu lebih tinggi proteinnya dibandingkan dengan bagian-bagian yang lainnya. Dalam biji karbohidrat, terutama terdapat dalam bentuk pati yang menjadi cadangan ini, sedangkan dalam batang dan sedikit dalam daun, karbohidrat berfungsi sebagai komponen penyangga yang terdiri lebih banyak dari selulosa yang menjadi dasar kerangka karbohidrat. Jadi karbohidrat di dalam biji itu bentuknya pati, sedangkan di dalam batang itu sebagai penopang. Jenisnya adalah yang disebut dengan serat kasar tadi ya, itu ada selulosa. Selulosa itu sebenarnya karbohidrat ya. Jadi karbohidrat kan tadi ada dua, ada serat kasar dan BTN. Ya, begitu. Jadi pada batang itu lebih banyak karbohidrat bentuknya serat kasar, selulosa, lignin, ya,
Itu tujuannya adalah untuk menopang sebagai kerangka supaya batangnya bisa tegak dan berdiri tanaman itu. Ya. Kemudian mineral, tanaman legum selalu kaya akan kalsium. Jadi legum itu kaya akan kalsium. Sebaliknya biji selalu mengandung sedikit kalsium dibandingkan dengan bagian lain dari tanaman. Namun biji yang banyak mengandung lemak lebih tinggi kadar kalsiumnya dibandingkan dengan biji yang lainnya, ya, yang banyak mengandung lemak. Keadaan terbalik pada fosfor yang dikandung lebih banyak dalam biji dibandingkan dengan bagian lain dari tanaman. Nah, fosfor itu banyak di dalam biji-bijian fosfor. Karena bentuknya apa? Dia tidak kalau untuk ruminasi ya, dia tidak ada masalah bentuk fosfornya. Di dalam biji-bijian, fosfor itu membentuk senyawa namanya asam pitat. Ya. Nah, kalau dimakan oleh ruminasia tidak masalah. Karena ada bakteri yang menghasilkan enzim pitase yang bisa menguraikan asam pitat menjadi komponen sehingga di bagian-bagian itu bisa dimanfaatkan oleh tubuh ternak karena sudah dienzimatis terurai. Tetapi di unggas, di monogastrik lah ya, itu asam pitat menjadi bermasalah. Ya, dan asam pitat itu dianggap sebagai anti nutrisi. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan mengikat mineral, terutama yang bervalensi 2 asam pitat ini. Ya, jadi ketika dia di saluran pencernaan ketemu kalsium, maka kalsium itu diikat. Ketemu efek diikat, dia kuat pengikatannya. Jadi seperti mencengkam katanya. Ya, gitu. Nah, penelitian saya, disertasi saya tentang asam pitat, ya, mengikat mineral untuk slow release, untuk dilepas sedikit di saluran pencernaan ruminansia. Itu seperti itu, pitat itu, ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mengikat asam pitat itu. Oleh karena itu banyak kalau pemberian dedak kan biji-bijiannya berasal dari turunan hasil penggilingan beras, jadi dedak itu pitatnya tinggi, maka penggunaan pitat untuk non ruminansia atau hewan monogastrik itu dibatasi karena kalau berlebih dia akan mengikat mineral. Nah, tetapi ada keuntungannya. Karena dia mengikat mineral, maka disarankan. Nah, ini yang saya disarankan dia itu jadi bagian rasum untuk peternakan unggas di daerah bekas pertambangan karena mengandung banyak logam di situ. PB. Jadi ketika kita di Kalimantan tuh ada bekas galian batu bara misalnya atau apa yang banyak logam beratnya, maka ketika kita melihara ayam disarankan diberi makanan banyak dedak. Karena dia bisa mengikat logam. Itu yang pernah diteliti, jurnalnya ada, itu kemampuan dedak di dalam mengikat logam berat. Ya, itu menggunakan dedak. Ya, itu terbukti ya, di dalam hatinya dicek ternyata lebih rendah ayam yang mengandung dedak tinggi dibandingkan dengan ayam yang mengandung dedak rendah. Ketika ayam itu terpapar oleh logam berat, dikasih PB dalam air minumnya. Ya, itu keuntungannya. Tapi kerugiannya kalau tidak kena itu ya berarti dia ikat logam yang lain, mineral yang lain, yang kalsium, Fe dan sebagainya. Sehingga defisiensi akibatnya kekurangan mineral si ayam tersebut. Ya, gitu. Berikutnya ada daun. Daun seperti hanya kalsium memiliki kadar fosfor yang lebih tinggi dibandingkan dengan batang. Kadar kalsium dan fosfor dari bagian terkecil tumbuhan dipengaruhi oleh tanah dan faktor-faktor pertanian, tergantung dari faktor pertaniannya. Ya. Nah ini ada bahan makanan hasil ikutannya. Ini istilah-istilah ini sebenarnya nanti akan dijelaskan di bahan pakan, ya, istilah-istilah yang berkaitan dengan ini. Tapi di sini ada sedikit disinggung sedikit ya. Ini ada beberapa jenis bahan pakan, biasanya hasil samping dari pengolahan. Ada yang disebut dengan ampas, ada yang disebut dengan bungkil. Ya.
Nah, ini akan mempengaruhi kualitas dari nutriennya. Ampas itu adalah bahan makanan atau pakan sisa dari pembuatan saripati. Jadi di saripatinya dikeluarkan namanya ampas. Tapi kalau misalkan dia diambil minyaknya saja, maka disebut dengan bungkil. Itu beda. Makanya ada istilah ampas kelapa, ada bungkil kelapa. Dua nomenklatur yang berbeda. Kalau ampas kelapa itu adalah yang sudah diambil saripatinya, namanya ampas. Itu ya, contohnya ongok. Nah, ongok itu juga hasil dari pembuatan aci sampo ya, aci singkong. Karena diambil saripatinya untuk pati, untuk aci ya, untuk tepung tapioka, maka sisanya namanya ampas karena saripatinya sudah diambil untuk membuat tepung tapioka. Ya. Kalau diambil minyaknya namanya bungkil-bungkilan. Kalau saripatinya berarti kan yang diambil tidak hanya lemak, karbohidrat juga, protein juga. Makanya ampas itu kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan bungkil. Ya. Jadi kalau kita membeli ampas kelapa dan bungkil kelapa, maka nilainya lebih tinggi bungkil kelapa dibandingkan dengan ampas kelapa. Itu dua nomenklatur yang berbeda, ya. Gitu. Nah, kita melihat ya, kalau biji-bijian itu mengandung berbagai beda ya. Makanya kalau lidah itu kan hasil daripada penggilingan yang mengandung endosperm dan sebagainya. Ternyata biji-bijian itu kalau kita pisah-pisah gitu ya, itu memiliki fraksi-fraksi yang berbeda-beda. Ya. Nah, insya Allah nanti kita mau beli alat fraksi itu ya, fraksi mesh gitu ya, kemudian nanti dibagi di Lowossaring berapa gitu. Mudah-mudahan bisa juga untuk penelitian S1, mudah-mudahan minggu ini bisa kita beli alat itu untuk membuktikan bahwa fraksi-fraksi itu berbeda kualitasnya, ya gitu. Dengan mesin ini penggeraknya, ada shakernya, nanti kita beli ya. Rencananya minggu ini kita beli langsung ke vendornya. Jadi bungkus biji mengandung kadar selulosa. Nah, kalau kita lihat biji ya, ternyata bungkusnya mengandung selulosa ya, sekam gitu ya. Kan ada padi itu kan ada kulitnya, sekamnya itu mengandung selulosa tinggi, bahkan mengandung silika ya, itu 20%. Kemudian umumnya selaput biji mengandung kadar protein dan lemak. Kalau di bagian lainnya ada selaput biji. Nah, ini juga di dalam proses pembuatan bahan pakan itu ada beberapa teknik yang bisa apakah membantu mengandung selaput biji, apakah di sekamnya saja atau tercampur, itu akan mempengaruhi kualitas dari bahan pakan. Contohnya dedak padi. Dedak padi itu kalau penggilingannya 2 kali itu akan menghasilkan katul. Katul itu kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan penggilingan pertama yang masih bercampur dengan sekam dan sebagainya, yang kualitasnya rendah. Itu ya. Proses pengolahan. Saya kira cukup, dan waktunya juga tinggal beberapa menit lagi. Saya beri kesempatan 2 pertanyaan saja. Ya. Ini tinggal 5 menit lagi. Silakan. Oh, ini ada Fadia, kemudian 153 aja ya. Tadi Irgi sudah ya. Naura 288 sama 153. 288 dulu. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan Dr. NPM terakhir 288. Pertanyaannya, apakah pada hewan ternak mengalami kekurangan darah? Kalau misalkan iya, bagaimana solusinya, Pak? Sekian, terima kasih. Oke. Pada prinsipnya, untuk melihat apakah ini yang kasat mata ya, untuk lebih lanjutnya lagi kan sebaiknya itu berkaitan dengan dokter hewan umumnya ya, kalau penyakit itu seperti itu. Tetapi kita bisa melihat dari gejala-gejala awalnya. Jadi ketika hewan itu nafsu makannya berkurang, sebenarnya banyak aspek ya harus kita selidiki. Itu konsultasinya banyak. Biasanya aspek nutrisi yang paling utama, kemudian juga mungkin ada penyakit dan sebagainya. Kemungkinan ada, ya kekurangan besi darah kemungkinan ada, ya apakah akibat penyakit atau nutrisinya rendah.
gitu ya. Oleh karena itu, di dalam usaha ternak itu, maka kita harus paham dulu tentang karakteristik dari formula pakan yang kita susun. Ya, apakah dia mengandung zat besinya cukup atau tidak, misalkan. Idealnya ke sana, gitu ya. Nah, ini kalau saya perhatikan untuk keseluruhan yang ada di Indonesia ini, kalau saya perhatikan ya, gitu, umumnya itu bukan akibat dari kandungan mineral tanah kita kurang bagus ya, karena kita dilewati oleh pegunungan berapi yang konon katanya kualitas mineralnya itu bagus gitu. Makanya kan di Jawa itu penduduknya, ciri-ciri penduduk padat zaman dulu gitu ya. Kayaknya udah zaman dulu tuh Jawa tuh padat ya, banyak kerajaan karena subur tanahnya. Subur itu identik dengan kualitas tanahnya yang bagus. Di antaranya adalah, dan kenapa umumnya hidup di daerah lereng-lereng pegunungan, karena sumber mineralnya bagus sehingga pertumbuhan. Jadi kalau kita perhatikan peternak diberikan apapun dia bisa bertahan ya. Coba perhatikan karena mineral. Tetapi yang untuk hidup pokoknya dia mencukupi, tapi untuk produksi mungkin ya yang belum mencukupi. Jadi krisis yang ada sekarang itu adalah volumenya dulu. Jumlah yang diberikannya ini yang harus mencukupi dulu gitu. Kebutuhan bahan keringnya dulu. Ada di sekarang ini yang saya perhatikan itu adalah kebutuhan bahan keringnya gitu. Jadi harus memperbanyak produksi jagung, memperbanyak produksi hijauan gitu. Jadi dari situ dulu perbaiki dulu, kebutuhannya terpenuhi tidak, gitu ya. Baru yang lain, treatment yang lain mengikuti. Kalau saya bicara kebutuhan makronya dulu lah, gitu ya. Maka biji jagung udah terpenuhi belum? Kalau udah terpenuhi, itu udah bagus jagung itu. Ngapain cari-cari pengganti jagung, gitu kan? Logikanya gitu. Karena jagung 50%, lebih dari 50% untuk pakan unggas itu jagung. Nah, karena krisis maka jagung diganti oleh misalkan tepung, singkong sebagai bandung, tapi tetap kualitasnya lebih bagus jagung. Jadi kesulitan kita itu adalah produksi, gitu ya, belum mencukupi. Itu dulu diselesaikan, baru yang lain-lain kita otak-atik. Jadi krisis yang ada sekarang itu adalah supply bahan pakannya yang kurang. Musim kemarau, hijauan nggak ada, rumput nggak ada, diganti oleh jerami. Namanya jerami itu kan limbah. Ya, udah diutak-atik fermentasi tetap aja limbah. Kalaupun ada kenaikannya nggak nyampe 5%, ya, itu tidak sesuai. Tetap yang dibutuhkan itu adalah suplai bahan pakan yang benar. Maka kalau saya bicara di dalam peternakan itu ada konsep kalau di manusia halalan thayyiban. Di ternak juga ada halalan thayyiban. Halal itu adalah ngambilnya benar, yang halal, thayyib itu yang baik-baik. Jadi kalau ternak itu dikasih makan yang baik-baik, pasti tubuhnya juga baik, gitu ya. Nah, konsep ini diambil oleh Barat, oleh negara-negara Australia. Mereka ngasih makan itu yang thayyib, yang baik-baik, bukan limbah-limbah. Kita mengekspor singkong yang kualitas satu. Fasilitasnya untuk apa? Untuk pakan. Sisanya ongok, limbah, sisa dari pengolahan. Baru diberikan ke ternak kita. Jadi yang gorengnya, yang jeleknya dikasih ke kita, yang bagusnya, yang toyibnya diberi kepada. Jadi konsep ini harus bahwa di ternak juga ada yang disebut konsep halalan toyib yang baik-baik. Jangan dikasih tuh limbah, kulit coklat, kulit, aduh itu kan limbah yang menumpuk di pinggir, dikasih digiling, kalau dikasihnya tepung, jagung dan sebagainya, pasti pertumbuhannya bagus gitu. Cuman memang karena suplainya kurang, harganya naik, itu tidak bisa terkejar oleh peternak, ya begitu. Tapi ada yang lain-lainnya yang melalui input-input yang lain. Ini mungkin Pak Heri itu melakukan itu ya dengan makan yang ini diinput dengan bagus, sapinya gemuk-gemuk gitu ya, seperti itu. Saya kira ini waktunya sudah lebih 1 menit ya. Saya mohon maaf, kita harus tepat waktu ya. Terima kasih atas diskusinya.
Jangan lupa nanti tugasnya ya. Ini yang acungnya udah banyak. Kalau mau silakan, kalau mau dicatat nanyanya langsung di WA saja, nanti saya identifikasi siapa aja yang nanya. Ya. Itu di pesan saya minggu depan sudah mulai kuis satu. Yang kedua jangan lupa makalah dan poinnya sudah dikumpulkan melalui live Unpad. Terima kasih. Kita foto bersama sebagai bukti. Ya, mana bisa mungkin dua kamar. Silakan. Dipimpin oleh salah satu orang.